Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil paper kami, yaitu pembuktian yang meliputi surat akta autentik di bawah tangan dan saksi. Berikut anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Andina Putri Aprilia, Enji Naftali, Adana Berlin, dan saya Aude Persia. Berikut merupakan latar belakang dari paper yang telah kami buat. Indonesia tidak hanya mengenal hukum publik, namun juga memiliki hukum privat. Masyarakat tentu juga mengenal istilah hukum pidana dan hukum perdata, yang dimana keduanya memiliki perbedaan dalam hal aturan dan apa yang diatur. Untuk hukum perdata yang menangani masalah antar individu, tentu sering ditemukan perkara yang membutuhkan pembuktian. Pembuktian perlu dipelajari karena tahapan ini sebagai penentu dalam proses perkara, khususnya perihal kebenaran suatu gugatan atau bantahan. Dua bagian penting dalam pembuktian, yaitu unsur alat bukti dan peraturan dalam pembuktian itu sendiri. Menurut pasal 164 HIR dan pasal 1866 BW 5 macam alat bukti antara lain adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Untuk pengertian pembuktian, dalam hukum acara perdata, setiap proses yang dilewati atau terjadi harus dibuktikan. Karena dengan adanya pembuktian tersebut, yang dimana proses atas hukum itu menjadi mempunyai arti yuridis. Maka dari itu, pembuktian sangat mempunyai peran penting dan merupakan titik netral dari suatu duduk perkara. Pembuktian ialah salah satu tahapan dalam pelaksanaan proses persidangan pada setiap peradilan yang ada. Dengan demikian, pembuktian dalam suatu perkara adalah merupakan unsur yang tergolong sangat penting dan merupakan salah satu unsur persyaratan yang wajib bagi seorang hakim dalam hal untuk memutuskan suatu perkara. Pembuktian dalam arti yuridis terjadi pada pihak-pihak yang berperkara, penggugat, dan tergugat. Pembuktian dalam arti yuridis ini merupakan suatu pembuktian yang bersifat historis, yang artinya pembuktian tersebut yang mencoba untuk melakukan pembuktian dengan apa yang terjadi secara konkret dengan pertimbangan dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi tersebut dianggap benar. Dalam pembuktian secara yuridis, sering terjadi bahwa adanya pengamatan yang sebagai dasar daripada pembuktian yang tidak bersifat langsung yang didasarkan dalam penglihatan, akan tetapi dapat didasarkan dengan kesaksian lain. Yaitu selanjutnya ada macam-macam pembuktian. Pembuktian merupakan suatu tahap yang menentukan bagaimana dalam proses perkara atau sengketa. Karena hasil dari pembuktian tersebut dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan. Ada dua unsur yang memegang peranan dalam pembuktian, yaitu unsur alat bukti dan peraturan pembuktian. Membuktikan suatu alat bukti yang sah berada di dalam hukum acara perdata, menurut dalam pasal 1164 HIR ada 5 macam, yaitu bukti atau surat, bukti tulisan atau surat, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah. Pembuktian surat, pembuktian yang meliputi surat dibedakan menjadi dua, yaitu akta dan surat atau tulisan lain. Akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti adanya hubungan hukum dan ditandatangani. Unsur dari akta ialah tulisan dengan sengaja dibuat untuk alat bukti adanya hubungan hukum dan ditandatangani. Lalu pembuktian surat, akta dibagi menjadi dua, yaitu A. Akta otentik. Ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Unsur dari akta otentik adalah yang pertama akta. Akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dan mempunyai kekuatan nilai sebagai alat bukti yang sempurna. Artinya dapat berdiri sendiri, tidak perlu ditambah alat bukti lain, dan isinya dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya. Unsur akta otentik yang kedua adalah dibuat oleh atau di hadapan. Akta otentik dibuat oleh pegawai umum itu sendiri, bukan orang lain atau asistennya. Pegawai umum yang membuat akta itu karena jabatannya. Dan juga akta otentik dibuat oleh para pihak di hadapan pegawai umum yang berwenang. Contoh, para penghadap masing-masing bertindak seperti
tersebut menerangkan dengan ini membuat perjanjian utang piutang dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh para pihak tersebut. Yang ketiga ialah pegawai umum yang berwenang. Pegawai umum adalah mereka yang menurut undang-undang diberi wewenang membuat akta otentik. Contoh dari pegawai umum yang berwenang membuat akta otentik sesuai dengan wewenangnya adalah notaris, PPAT, hakim, atau panitera pengadilan, dan pegawai kantor catatan sipil. Yang keempat adalah dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Bentuk akta otentik harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang. Ditetapkan oleh undang-undang misalnya adalah tiap-tiap halaman terdiri dari 30 baris kata atau kalimat, tidak boleh kurang ataupun lebih kecuali halaman pertama dan terakhir. Tiap ada perubahan kata atau kalimat seperti tambahan, pengurangan, penggantian harus diparaf oleh para penghadap, para saksi, dan notaris. Yang kelima adalah di tempat akta dibuat. Tiap-tiap pegawai umum mempunyai wilayah kerja dan tidak boleh melampaui wilayah kerja. Pembuktian surat yang kedua ialah akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa perantara pegawai umum. Tanda tangan pada akta di bawah tangan atau ADT memegang peranan penting. Tanda tangan atau cap jempol orang buta aksara harus memenuhi ketentuan dalam pasal 1874 KUH Perdata, yaitu yang pertama, dibubuhi keterangan dari pegawai umum bahwa pegawai umum mengenal orang tersebut diperkenalkan kepada pegawai umum. Yang kedua, pegawai umum membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut. Yang ketiga, yang bersangkutan membubuhkan tanda tangan, cap jempol atau cap ibu jari di hadapan pegawai umum. Yang keempat, dibukukan dalam daftar yang disediakan. Berikutnya pembuktian dari saksi. Saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung suatu kejadian atau peristiwa hukum. Dalam hal tersebut, keterangan saksi dapat dijadikan salah satu bukti dalam perkara hukum yang sedang terjadi. Ada 3 kewajiban sebagai saksi, yaitu yang pertama kewajiban untuk memenuhi pemanggilan, kewajiban untuk mengangkat sumpah, dan yang terakhir kewajiban untuk memberi keterangan yang benar. Setiap orang wajib menjadi saksi, namun tidak semua orang dapat menjadi saksi. Dalam pasal 145 HIR berbunyi, yang pertama, sebagai saksi tidak dapat didengar keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak. Yang ketiga, suami atau istri salah satu pihak meskipun telah bercerai. Yang keempat, anak-anak yang umur tidak diketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur 15 tahun. Yang terakhir, orang gila walaupun kadang-kadang ingatnya terang. Pasal 145 HIR tersebut dapat dikecualikan jika kaum keluarga, saudara, dan keluarga semenda menjadi saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata, contohnya kasus perselisihan perkawinan, perceraian, dan lainnya. Ada beberapa hal yang terkait dengan saksi, yaitu yang pertama asas unus testis nullus testis, yaitu keterangan saksi jika hanya berdiri sendiri dan tidak ada alat bukti lain, maka tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima. Hal ini diatur dalam pasal 1905 BW. Asas ini dapat disampingi dengan mengajukan alat bukti lainnya untuk melengkapinya. Yang kedua, setiap orang yang menjadi saksi harus menerangkan alasan-alasan bagaimana bisa ia mengetahui hal-hal yang ia terangkan dan dialami sendiri. Yang ketiga, seorang saksi tidak boleh menerangkan pendapat, kesimpulan, dan dugaan saksi yang berasal dari dirinya sendiri. Yang terakhir, keterangan saksi harus lisan dan pribadi di depan sidang, bukan yang diperoleh secara pikiran, pendapat, dugaan, ataupun didengar dari pihak ketiga atau orang lain. Hal ini disebutkan dengan kesaksian de quaerunt testimoni de audito. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Terima kasih.